Jumlah pengguna internet di Indonesia sangat besar dan sebagian besar pengguna internet dan media sosial adalah net generation atau generasi yang lahir dan tumbuh di tengah perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi digital dan penggunaan media sosial yang semakin banyak menimbulkan implikasi sosial di masyarakat. Dampak positifnya diantaranya kemudahan mencari informasi, bergabung dengan komunitas, serta melakukan aktualisasi diri melalui media sosial. Sementara dampak negatifnya seperti merebaknya berita bohong ataupun hoaks, pornografi, cyberbullying, termasuk ujaran kebencian, dan lain sebagainya. Wujud dakwah yang ditampilkan oleh dai milenial berbeda dengan dakwah konvensional yang lebih menekankan pada aspek etika dakwah, terutama kompetensi dai dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai kelompok penyeru dan menghindarkan segala buruk atau amar ma'ruf nahi mungkar, serta menyampaikan dakwah dengan bijaksana, biasa disebut bi al-hikmah. Entitas dakwah, terutama aspek personal individu, menjadi bagian tidak bisa diabaikan dalam aktivitas dakwah. Sebab seorang dai sebagai referensi masyarakat dalam kehidupan keagamaan, etika dakwah menjadi relevan karena dakwah sebagai bagian utama dalam doktrin agama hanya dapat dijalankan secara baik apabila menjadikan prinsip umum dan etika dakwah sebagai acuan dalam aktivitas dilakukan. Dai milenial sebagaimana generasi yang mengonstruksi dakwah dalam ruang maya sebagai aktivitas tidak hanya sebagai sebuah kewajiban keagamaan, tetapi juga sebagai bagian dari aktivitas yang menghasilkan sumber ekonomi. Dai milenial merupakan kelompok yang terlibat aktif pada aktivitas dakwah sebagai juru dakwah atau dai penceramah. Kelompok ini tidak hanya menjadikan sebuah dakwah kewajiban misi suci atau holy mission, tetapi juga sebagai profesi yang dijalankan dengan memperhatikan aspek ekonomi dari kegiatan tersebut. Bagi dai milenial, kegiatan dakwah bukan satu-satunya aktivitas utama, karena memiliki aktivitas lainnya sebagai profesi utama seperti guru, pegawai, dan instansi pemerintah. Profesi disebut sebagai profesi resmi, tetapi aktivitas dakwah tetap menjadi bagian utama dari kegiatan yang dilakukan, karena partisipasi pada bidang dakwah merupakan aktivitas menjanjikan untuk masa depan, dan juga mampu memenuhi kebutuhan harian dari aspek ekonomi yang dihasilkan dari honor diterima dari dakwah tersebut, sehingga konsentrasi dai lebih banyak difokuskan pada bidang dakwah praktis karena posisi sebagai dai tidak hanya berimplikasi pada bidang ekonomi, tetapi juga menjadi sarana penghubung dengan kelompok lain untuk mendapatkan kemudahan dalam segala aspek, ya termasuk kemudahan dalam aspek kehidupan, serta menaikkan kelas sosial kelompok tersebut. Karena posisi sebagai dai tersebut, dai milenial berbeda dengan dai generasi sebelumnya karena memiliki perbedaan pengalaman dimiliki masing-masing, terutama realitas dan situasi yang dihadapi, sehingga dapat membentuk sudut pandang yang berbeda-beda antar keduanya, termasuk dalam kaitannya dengan dakwah dan aktivitas yang berkaitan dengan hal tersebut.